Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi bersama dengan saya, Pendeta Masri Yusia, Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng dalam program Sahabat Mengasihi Yesus dan doa jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta. Sebelum kita memulai doa kita pada malam hari ini dan kita mendasarinya dari firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacanya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penegasan yang saya ingin kita renungkan pada hari ini yaitu pada ayat yang ke-6. Kalimat yang berkata bahwa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari kalimat ini saya membuat satu tema yang menjadi perenungan kita adalah inikah saatnya kita untuk berdoa? Ya, saya mengakhiri kalimat tema ini dengan tanda tanya. Itu ada tanda tanya, itu pertanyaan. Inikah saatnya kita untuk berdoa? Mengapa saya katakan demikian? Karena hal doa ataupun tentang doa tidak asing lagi bagi kita. Apa yang kita pahami tentang doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, definisi tentang doa itu adalah doa salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Doa juga merupakan wujud bahwa kita itu sangat bergantung kepada Tuhan. Doa juga berbicara tentang sesuatu kepada Allah, apa yang kita harapkan. Dan doa itu merupakan ungkapan hati. Karena di ungkapan hati, oleh karena itu kita saat berdoa kita mengungkapkan segala perasaan kita yang kita rasakan saat ini. Segala kondisi yang kita alami saat ini kita nyatakan itu kepada Tuhan melalui doa kita. Itu artinya doa. Definisi tentang doa. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat disayangkan bahwa saat menghadapi cobaan, banyak orang yang memutuskan untuk menjadikan doa sebagai usaha terakhir. Saya garis bawahi bahwa sangat disayangkan tidak sedikit orang memutuskan untuk menjadikan doa sebagai usaha terakhir. Mengapa saya katakan demikian? Saya pernah melihat seseorang yang bergumul untuk melawan sakit penyakit yang dialami, yaitu kanker. Dan lama-kelamaan orang tersebut sudah semakin hari dan semakin kondisinya semakin menurun. Orang katakan drop gitu ya. Dengan berbagai usaha yang dikerjakan, yang mereka lakukan dan tidak membuat orang tersebut pulih ataupun sembuh.
Sehingga saya mendengar ketika orang-orang melihat kanker itu semakin berangsur-angsur, membuat orang itu semakin drop, seorang berkata demikian bahwa ya, mereka telah melakukan berbagai macam cara atau usaha sudah dikerjakan, tidak berhasil. Sudah saatnya kita harus berdoa. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kalimat ini sudah saatnya kita berdoa, artinya doa sebagai usaha terakhir. Karena berbagai macam cara mereka lakukan untuk supaya dipulihkan dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yang ada adalah kondisi orang tersebut semakin merosot. Akhirnya keluarlah kalimat yang mengatakan saatnya kita harus berdoa. Dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga pernah melihat ada orang yang sedang menghadapi masalah yang sangat sulit di dalam pekerjaannya ataupun usaha yang dikerjakan. Itu merupakan krisis yang sangat besar dan menentukan masa depan usaha dan juga pekerjaan yang dia alami. Ia tidak mampu menyelesaikan persoalan masalah tersebut. Akhirnya ia berkata, saya telah mencoba segala macam cara untuk supaya usaha dan pekerjaan ini tidak terjadi bangkrut ataupun orang katakan gulung tikar, namun semuanya sia-sia. Lalu dia katakan, ini saatnya untuk saya harus berdoa buat usaha ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kalimat-kalimat yang muncul, baik itu kondisi penyakit yang tidak kunjung sembuh dengan usaha yang dikerjakan, akhirnya mereka katakan saatnya kita berdoa. Dan juga dalam menyelesaikan polemik yang kondisi yang terjadi dalam perusahaan pekerjaannya tidak mampu dengan berbagai macam cara yang lakukan, akhirnya dia katakan saatnya untuk berdoa. Sepertinya doa adalah, kalau orang katakan, amunisi terakhir. Sepertinya doa tidak terlalu penting, sehingga itu adalah suatu hal yang dilakukan paling terakhir apabila segala macam cara yang dikerjakan tidak berhasil. Makanya saya katakan, inikah saatnya untuk berdoa? Kita harus pahami bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa adalah ungkapan kita secara pribadi kepada Allah apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nyatakanlah itu di dalam doa kita, bukan saat kita mengalami suatu hal, orang katakan kita sudah mentok ataupun tidak bisa berbuat apa-apa lalu kita berdoa. Artinya kita salah besar menempatkan doa tersebut. Harus kita pahami, doa adalah bagaimana kita komunikasi kita dengan Allah, mengungkapkan segala harapan-harapan kita kepada Allah. Doa itu penting. Doa telah dipandang sebagai jalan keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Saya tadi katakan bahwa setelah pilihan-pilihan yang dilakukan semuanya sia-sia. Doa seharusnya merupakan tindakan pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Yesus memberi teladan bagi kita. Dikatakan bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Sebelum melakukan segala macam aktivitasnya, dikatakan pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pagi-pagi benar apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin kita katakan saya harus buka HP dulu. Ya, buka HP-nya untuk apa? Apakah ada Alkitab di dalamnya ataupun berita-berita hari ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa doa itu penting dalam kehidupan kita? Karena Tuhan menjawab
Tuhan jawaban dari setiap pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Dalam ayat pembacaan kita tadi mengatakan bahwa nyatakanlah segala sesuatu itu dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah jawaban dalam kehidupan kita. Juga dalam Matius 11 ayat 28 juga dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, doa bukan alternatif terakhir dalam kehidupan kita, tetapi kita datang kepada Tuhan membawa seluruh persoalan, pergumulan, dan keinginan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap bahwa kita dan pendengar tahu bahwa arti sebuah doa itu penting dalam hidup kita. Bukan merupakan alternatif terakhir, tetapi merupakan hal yang sangat utama dalam kehidupan kita, dalam kita melangkah dan berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Juga Alkitab mengatakan kepada kita bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah jawaban dari setiap persoalan, masalah, dan pergumulan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa hendaknya merupakan langkah awal, bukannya tempat pelarian terakhir kita. Mari kita berdoa.